Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Ayo adik-adik, kita mulai biasakan hidup jujur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, Semangat, sukacita, mengasihi. ya, untuk adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu halaman 30, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan puji hari yang pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan puji hari yang pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dari Tita ke-8 dan maksudnya. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu serta ampunilah dosa kami. Di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari adik-adik kita buka buku lagu halaman 43 nomor 41. Ibadah Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhan perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhan perlindunganmu. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita sama-sama membaca. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu?
engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku lagu Sekolah Minggu halaman 139 nomor 129, 2 Jalan. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta dari kakak-kakak guru sekolah minggu.
Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Tentunya baik dong, luar biasa kan? Nah, hari ini kakak akan membacakan warta di Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Yang pertama, tema minggu kita, minggu ke-8 setelah Trinitatis adalah melawan suap dan korupsi. Nah, yang kedua, adik-adik sekolah minggu wajib mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Perhatikan dan simak baik-baik, karena nanti di akhir video ini akan ada tugas perhoror. Yang ketiga, kakak akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang sudah berulang tahun di bulan Juli 2020. Yang pertama, Asima Padiakan di tanggal 11 Juli. Kedua, Gabesi Hoping di tanggal 18 Juli. Ketiga, Kandro Giovanni Simbolon di tanggal 28 Juli. Yang keempat, Julio Alvaro Sinaga di tanggal 23 Juli. Yang kelima, Farel Immanuel Siagian 16 Juli. Yang keenam, Indah Elfrida Sitanggang di tanggal 30 Juli. Dan yang ketujuh, Syaril Fareli Erik Siahaan 19 Juli. Dan yang kedelapan, Farel Saputra Siagian 9 Juli. 9, Felicia Case 22 Juli. Dan yang terakhir, Christian Jupli Sitijak di tanggal 5 Juli. Kakak, abang, dan inang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di Juli 2020. Kiranya Tuhan memberkati dan sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Tuhan berkati. Mari kita siapkan waktu sembahyang kita sambil menyanyikan lagu pujian Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus.
Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita tiba untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Amang Pendeta mau kita persiapkan Alkitab kita dulu dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Efesus pasti tahu ada di perjanjian baru. Makanya carinya jangan di bagian depan, carinya agak ke tengah, sedikit ke belakang. Efesus pasal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Nah, kalau sudah dapat, udah ketemu, kita mau berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengutus Roh yang kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tenang dan tertib di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita akan membaca. Adik-adik baca di dalam hati. Amang Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Efesus 5 ayat 8 sampai ayat 9 yang menjadi cerita sekolah minggu pada hari ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis, tanggal 2 Agustus tahun 2020. Demikian bunyinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu kalau ditanya siapa yang suka dengan kegelapan, pasti tidak banyak dari adik-adik yang bilang suka dengan kegelapan. Karena apa? Karena gelap biasanya nggak bisa lihat apa-apa. Makanya kalau mati lampu, biasanya orang akan panik. Panik dan mencari cahaya, mencari sinar, mencari terang, supaya yang gelap tadi tidak lagi membuat kita khawatir, membuat kita dalam ketakutan. Sehingga ketika firman Tuhan yang kita dengar berbicara bahwa ternyata dahulu sebelum hidup kita ditebus oleh Kristus Yesus melalui kematian di kayu salib, nah kita hidup dalam kuasa dan belenggu dosa. Bisa bayangin gak? Kuasa dan belenggu dosa itu luar biasa menekan kehidupan kita. Lalu ketika Kristus Yesus hadir, yang tadinya beban itu berat menyiksa kita, beban itu begitu menekan kehidupan kita, lalu oleh kuasa darah Yesus kita dibawa lepas dari segala beban yang menekan, menyiksa, membelenggu kita dalam rupa-rupa dosa. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mau katakan kalau anak-anak yang sudah hidup di dalam kasih Tuhan, dia tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tapi dia hidup dalam terang. Nah, sebagai anak-anak terang, firman Tuhan tadi bilang, lakukan keadilan, lakukan kebenaran, lalu dikatakan tadi berbuahkan kebaikan. Nah, itu ciri-ciri dari anak-anak yang sudah hidup dalam sinar terang kasih Tuhan. Nah, kalau berbuahkan kebaikan, pasti adik-adik tahu melakukan kebaikan bukan hanya untuk orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita saja. Itu pasti biasa kita lakukan dan adik-adik pasti mampu melakukannya.
Siapapun yang mengasihi adik-adik, siapapun yang berbuat baik sama adik-adik, pasti adik-adik sekolah minggu bisa membalas kebaikan mereka. Tapi berbuat kebaikan ini juga untuk orang-orang yang kadang ngejekin kita, orang-orang yang kadang bikin kita kesel, bikin kita marah. Tapi karena kasih Tuhan sebagai anak-anak terang, kita justru berbuahkan kebaikan. Nah, kenapa kita diberikan tugas dan tanggung jawab untuk berbuat kebaikan, keadilan, dan kebenaran? Karena Kristus Yesus yang memberi kekuatan itu kepada kita. Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memampukan kita untuk melakukan segala perintahnya. Makanya hidup kita tidak lagi dalam kegelapan, hidup kita tidak lagi dalam belenggu dosa. Maka jangan biarkan diri kita mau diajak, dirayu, digoda untuk melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita diajakin untuk ngeledekin orang, ngejekin teman, atau kita diajak untuk mencuri uang orang tua, atau kita diajak untuk berbohong kepada sesama dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini bukan menjadi ciri khas dari anak-anak sekolah minggu yang sudah hidup di dalam terang yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat. Pasti bisa kalau adik-adik mau dan adik-adik tetap minta kekuatan dari Tuhan. Percaya dalam kekuatan Tuhan, adik-adik mampu mengalahkan segala kejahatan, melawan segala godaan atau bujukan atau rayuan yang bikin kita melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami bahagia hidup kami tidak lagi di dalam kegelapan, tapi terang Kristus telah menyinari kehidupan kami, sehingga kami akan melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari bersama abang, kakak, adik di rumah masing-masing, dan juga kepada orang tua kami dan orang-orang di lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu pujian Biarpun Gunung Beranjak. Beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang.
kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Hai adik-adik sekolah minggu. Hari ini kakak dan abang mau membagikan tugas sekolah minggu. Ingat ya. Oke, yang pertama untuk orang wanita, kirimkan video kalian menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Kirim ke Inang Kania atau Inang Sitorus. Nah, yang kedua untuk orang satu, kalian kirimkan videonya ke kakak atau abang Jaka, nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Tapi nyanyinya bersama orang tua ya, bersama mama atau papa. Bye. Terima kasih Kak Cynthia. Nah, untuk tugas orang 2 dan orang 3 adalah bagaimana kalian menanggapi ketika ada melihat teman kalian yang melakukan kecurangan. Nanti jawabannya kalian kirimkan kepada guru orang kalian. Untuk orang 2 dikirimkan kepada Inang Nenggolan atau Inang Nata, dan atau kepada Kakak Dami juga boleh. Kemudian untuk orang 3 dikirimkan tugasnya ke Kak Ita atau ke Bang Jo. Terima kasih.